diuji seperti Nabi Musa alaihissalam, dia pasti akan bertemu dengan Fir'aun gaya baru. Maka seandainya dulu waktu di Mesir sudah ada kartu Mesir sehat, mungkin sekarang sampai sekarang sudah ada. Karena dulu belum ada kartu Mesir pintar, kartu Mesir sehat, maka tidak ada bedanya dengan sekarang, hanya casingnya saja berjalan. Kemudian apa lagi? Apabila ulama diuji seperti ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ia pasti akan bertemu dengan Namrud gaya baru. Namrud yang ingin membakar Nabi Ibrahim, yang ingin membunuh Nabi Ibrahim. Dan sekarang, apakah tidak ada orang-orang oknum-oknum yang ingin membunuh ulama, yang ingin menganiaya ulama, yang mendorong ulama ketika menjadi imam masjid, yang buang air kencing sembarangan di masjid, yang menusuk almarhum Syekh Al-Jaber? Itu semuanya adalah Namrud gaya baru, yang dalam keyakinan agama Buddha, Hindu dan Konghucu, mereka hanyalah reinkarnasi dari orang-orang terdahulu dan dilahirkan kembali untuk mengganggu para ulama. Oleh sebab itu para jamaah, alangkah sedihnya apabila kita ditakdirkan oleh Allah lahir ke dunia ini hanya untuk mengganggu ulama, yang mereka adalah pewaris para nabi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian apa lagi para jamaah? Apabila ulama diuji seperti Nabi Ayub alaihissalam, maka siap-siaplah hartanya dirampas, dihabiskan. Kemudian apa lagi? Badannya dikasih penyakit kulit yang busuk, yang menjijikkan, sehingga istrinya meninggalkannya. Sampai-sampai iblis mengatakan, hambamu yang bernama Ayub itu taat beribadah kepadamu karena dia kaya. Oke, ambil seluruh hartanya. Ayub jadi miskin, tapi dia tetap rukuk dan sujud. Oh, itu karena badannya masih sehat. Ambil kesehatannya. Badannya dikasih penyakit kulit busuk, menjijikkan. Oh, itu karena masih istrinya merawatnya. Tinggalkannya istrinya. Akhirnya Ayub masih tetap rukuk dan sujud, yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa ayyuba idh nada rabbahu rabbi la tadharni fa anta khairul hakimin. Ya Rabb, aku ini sakit, tapi aku hanya minta kepadamu, jangan tinggalkan aku. Nabi Ayub tidak pernah meminta kesembuhan. Kenapa? Dia tahu bahwa penyakitnya adalah ujian dari Allah. Maka para jamaah, jangan kita mencaci kalau ada ulama yang penyakitnya parah, lalu hartanya dihabiskan, dirampas, dirampok, kemudian istrinya meninggalkannya karena dia tidak punya apa-apa lagi. Itulah ujian ulama yang diberikan kepada ujian yang diberikan oleh Allah kepada ulama, yang disandarkan seperti ujiannya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian apa lagi para jamaah? Kalau ulama diuji sebagaimana diuji Nabi Yusuf alaihissalam, maka siaplah ulama tersebut akan dipenjara padahal dia tidak bersalah. Nabi Yusuf diajak berzina dengan Siti Zulaikha, tapi karena sebenarnya Nabi Yusuf cinta kepada Siti Zulaikha, tapi karena dia takut kepada Allah, maka dalam hadis, orang yang akan masuk surga tanpa dihisab adalah orang yang diazab berzina, tapi dia tetap takut kepada Allah dan menghindarinya. Tapi ternyata Siti Zulaikha tetap memaksa Nabi Yusuf lari mencari pintu utama istana. Inilah sejarah para jamaah, jangan tidak tahu. Sejarah pertama kali laki-laki akan diperkosa oleh perempuan. Selama ini laki-laki memperkosa perempuan, tapi ada dalam sejarah bahwa perempuan akan diperkosa oleh laki-laki. Lalu karena koyaknya di belakang ditarik red dengan Siti Zulaikha, maka diadili Nabi Yusuf. Dia nyatakan tidak bersalah. Kenapa? Koyaknya di belakang. Kalau koyaknya di depan, Nabi Yusuf dianggap bersalah. Itu Nabi Yusuf dulu. Kalau Nabi Yusuf sekarang kita tidak percaya lagi, koyaknya di belakang. Nah, itulah para jamaah. Oleh sebab itu, maka Nabi Yusuf rela dipenjara sampai 7 tahun padahal dia tidak bersalah.
Maka siapa yang diuji oleh Allah seperti Nabi Yusuf, maka siap-siaplah ulama tersebut akan dipenjara. Dalam sejarah, Imam Malik dipenjara sampai-sampai tangannya tidak bisa digerakkan untuk bersedekap. Maka mazhab Imam Malik ketika dia Allahu Akbar, tangannya lurus. Kenapa? Tangannya tidak bisa digerakkan. Kenapa? Disiksa di dalam penjara. Imam Syafi'i di penjara, Imam Ahmad bin Hambal di penjara, Imam Hanafi di penjara, termasuk Buya Hamka di penjara, Habib Rizik di penjara, Habib Bahar di penjara. Maka mereka adalah pewaris-pewaris Nabi Yusuf yang dipenjara hanya berani mengatakan hak itu hak, batil itu batil, sebagaimana pesan Quran, wa talbisul haq bil batil. Direkayasa, mereka dianggap melanggar protokoler kesehatan. Padahal yang mengeruk uang rakyat secara zalim tidak dipenjara, justru dikasih surat jalan supaya aman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini pewaris Nabi Yusuf yang benar-benar setia kepada ajaran Nabi dan Rasul, maka siap-siap dipenjara, tidak bersalah. Nah, ada juga yang menjadi pewaris Nabi Yusuf tapi kebalikan. Kalau dulu Nabi Yusuf dipenjara selama 7 tahun, keluar Raja Kitfi, Raja Mesir ketika itu adalah Raja Mesir yang besar, ketika itu mati. Maka Nabi Yusuf menikahi Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf diangkat oleh rakyat Mesir jadi raja. Nah, sekarang kebalikan.